Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bitta'allumi. Wa qala fi haditsin akhar, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, Bapak dan Ibu jamaah salat subuh Masjid Nurul Hasanah, Komplek Reni Jaya, Pamulang, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yarhamukumullah. Hari ini Ahad, tanggal 25 Mei tahun 2025, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqa'dah 1446 Hijriah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan dan melaksanakan rutinitas mulia kajian fikih, karena kita di penghujung Dzulqa'dah, maka kajian fikih kita ini akan membahas soal bagian dari fikih kurban. Namun sebelumnya saya mohon maaf. Pertama, suara saya sedang terganggu. Mudah-mudahan suara parau saya ini masih bisa diambil hikmahnya. Karenanya tadi saya tidak percaya diri betul untuk menjadi imam. Dan alhamdulillah imam kita luar biasa, saya baru dengar suaranya luar biasa. Cuman ayatnya dilengkap tadi ya. Ayatnya yang berbunyi innaka apa itu? Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaitahu wa ma lil zalimin min ansor. Sengaja enggak dibaca, mungkin dilewatin. Enggak apa-apa kalau lupa. Kalau sengaja tampaknya tidak pas karena memang itu ayatnya ada di tengah-tengah itu ya. Tapi saya yakin bahwa beliau lupa langsung pada kalimat innana sami'na munadiya yunadi lil iman. Tapi enggak apa-apa, ini biasa. Kalau para sahabat dulu kalau ada imam yang lupa dibenarkan sama sahabat di belakangnya. Nah, kalau sekarang mau membenarkan yang di belakangnya pada nggak hafal, yang hafal hanya imam gitu ya. Nah, kalau zaman dahulu sahabat itu saling membenarkan atau mengoreksi, bukan mengoreksi, maksudnya membukakan kalau ada yang lupa. Karena ayat Quran itu satu dengan yang lain mirip, kadang-kadang nyasar kemana gitu. Anak saya membaca Sabihis, akhirnya Asyams. Ketika qad aflaha man tazakka itu dibaca qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasala. Sabihis ke ujungnya Asyams. Saking khusyuknya. Nah, jadi ini hal biasa.
Saya saking ngantuknya dulu membaca di sini nih. Surat Wat itu Al-A'la itu sabihis wal akhiratu khairul laka minal ula. Padahal mestinya wal akhiratu khairum wa abqa. Itu sudah mau hujung mau selesai, malah nyasar ke wadduha. Gitu. Itu biasa. Jadi nggak apa-apa. Karena lah, mohon maaf, saya khutbah kemarin itu diantar anak. Lah anak saya lagi flu. Ternyata anak saya sembuh, pindah ke saya flu-nya ini. Jadi padahal besok saja harus menyampaikan ceramah zuhur di Kementerian PU RI, dulu namanya PUPR, Masjid As-Salam. Tapi karena suaranya begini ya mohon maaf mungkin nggak menarik gitu ya. Baik, jadi fikih kurban itu ibadah nomor 3 tertua di dunia. Kurban itu yang tertua sekali ibadah itu nikah. Karena Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Adam alaihissalam itu nggak langsung menggauli Siti Hawa, enggak, disuruh menikah dulu. Lalu pas disuruh, caranya bagaimana? Caranya kamu sediakan mahar. Maharnya apa? Baca sholawat. Kata malaikat Jibril. Loh, bagaimana? Sallallahu ala Muhammad. Jadi sallallahu ala Muhammad itu dibaca 1000 kali. Itu maharnya kamu menikahi Siti Hawa. Jadi itu ibadah paling tua itu nikah. Maharnya membaca sholawat 1000 kali. Dan 1000 kali untuk sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Itu paling-paling hanya 10 menit. Saya sudah sering melakukan itu, dan sejak membaca sholawat itu saya tidak pernah kekurangan duit. Karenanya kalau bapak-bapak sedang nggak punya duit, baca sholawat, insya Allah tetap nggak punya duit. Gitu. Jadi antara lain supaya hati tenang itu banyakin baca sholawat. Antara lain sholawat Jibril yang bunyinya sallallahu alaihi Muhammad. Yang kedua, ibadah tertua itu sholat. Sholat yang bermakna doa. Karena Nabiullah Adam alaihissalam itu yang berdoa ketika sudah terlunta-lunta diusir dari surga. Itu lama nggak ketemu pasangannya Siti Hawa ini. Maka keduanya membaca dalam surat Al-A'raf ayat 21 itu dikatakan lanya panjang di situ. Qala rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabiullah Adam beserta Siti Hawa. Makanya dikatakan lanya panjang, itu 2 pelakunya. Bahasa Arab begitu. Kalau hanya satu pendek. Kalau berdua gitu. Kalau banyak qalu gitu. Kalau dia sendiri qolat, perempuan tunggal. Kalau perempuan 2 qolata. Kalau perempuan banyak kulna. Kalau Anda berkata kulta, kalau Anda berkata kultuma, kalau Anda semua banyak kultum, kalau Anda perempuan kulti, kalau Anda perempuan 2 kultuma, kalau Anda perempuan banyak kultunna, kalau saya kultu, kalau kami kulna. Itu ribetnya bahasa Arab. Jadi kalau orang sudah paham bahasa Arab itu luar biasa untuk memahami bahasa-bahasa lain itu enteng. Bahasa Arab itu satu kata saja untuk mengucapkannya sesuai pelakunya ada 14 perubahan. Semua artinya berkata. Tapi kalau yang berkata tunggal ya kolat, tunggal laki-laki. Kalau tunggal perempuan kolat, tuh ribetnya bahasa Arab. Itu sekedar kata kerja yang past tense, belum lagi kata kerja yang present tense.
Yang yakulu, kalau sendiri, laki-laki sendiri yakulu. Kalau laki-laki banyak yakulani. Kalau laki-laki banyak yakuluna. Kalau perempuan tunggal takulu. Kalau perempuan dua takulani. Kalau perempuan banyak takulna. Lah ini kayak begitu kok orang belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran dihina itu loh. Kualat. Yang menghina belajar bahasa Arab, yang menghina orang belajar agama dengan tertib di pesantren-pesantren, yang menghina kualat. Karena apa? Itu ilmu Allah, ilmu yang luar biasa kayak gini, nggak sembarangan gitu. Nah ini ibadah tertua ketiga adalah kurban. Karena yang melakukan kedua putra Nabiullah Adam dalam Al-Maidah 27 apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watlu alaihim naba'abnai Adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dalam surat Al-Maidah ayat 27. Beritakanlah, ceritakanlah, bacakanlah kepada orang-orang kisah kedua putra Nabiullah Adam alaihissalam, Qabil dan Habil. Ketika keduanya menyelenggarakan kurban, maka Allah terima dari salah satunya dan Allah tolak dari yang lain. Yang ditolak langsung mengatakan, inilah aqtulanak, sungguh aku akan membunuhmu karena iri. Dan Allah menegaskan, Allah hanya menerima kurban orang-orang yang bertakwa. Karenanya yang akan memperoleh ridho Allah bukan dagingnya, bukan darahnya. Itulah Al-Hajj berapa? 29 apa ya? Cek aja ayatnya itu. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Itu ayat satu ayat di dalam surat Al-Hajj. Tidak akan memperoleh ridho Allah sama sekali darah dan dagingnya, tetapi yang akan memperoleh ridho Allah itulah nilai ketakwaan kalian. Gitu. Walaki yanalu taqwa minkum. Seperti inilah Allah menjelaskan dan Allah menundukkan unta-unta itu kepada kalian dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang muhsinin. Mudah-mudahan kita termasuk yang muhsinin. Bapak dan Ibu, kurban itu selain sebagai ibadah tertua didasarkan atas satu ayat dalam surat terpendek di seluruh dunia, surat Al-Kautsar. Itu kayaknya terpendek dari Qul Huwallah. Kalau Qul Huwallah kan 4 ayatnya, ini 3, cuma 3 ini. Gitu. Dalam Qul Huwallah itu ada dal 5. Lalu orang Jawa mengatakan delimo. Lalu disebutkan merah delima, cincin. Padahal intinya bukan delima tapi dalimo. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dalimo ini. Dalima ini semua harus direnungi betul, itu kekuasaan Allah. Dan orang malah kemudian merah delima. Lah, merah delima bagaimana? Dicari-cari nggak pernah ketemu. Palsu semua ya, merah delima setiap ada palsu, karena yang asli Qul Huwallah. Yang asli itu dalam surat Al-Ikhlas, surat yang paling ikhlas, walaupun tidak disebut Al-Ikhlas itu, tidak disebut namanya sudah ikhlas. Beda dengan orang yang amal di masjid, kalau nggak ditulis, kalau nggak diumumkan marah gitu. Kalau surat Al-Ikhlas itu walaupun nggak disebut namanya tetap ikhlas ya. Nah itu, jadi merah delima itu nggak pernah ada. Yang ada dalimo.
atau qul huwallah. Nah, surat Al-Kautsar itu lebih pendek dari surat Al-Ikhlas. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan, menganugerahkan kepada kamu wahai Nabi Muhammad Al-Kautsar, sebuah sungai di surga, sungai yang indah luar biasa dan airnya steril, boleh diminum atau malah diminum juga. Memang begitu, di dalam surga itu ada 4 macam sungai itu. Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah dan berkurbanlah. Lah kurban yang dimaksudkan ini momennya insya Allah tanggal 6 atau tanggal 5 ya. Idul Adhanya 6. 6 itu hari Jumat. Jumatnya 6 apa 5? 6 ya. Iya, kalau 6 berarti bukan Haji Akbar. Karena berarti 6 itu tanggal 10 Dzulhijjah kan. Padahal diharapkan 6 hari Jumat itu tanggal 9 Dzulhijjah. Orang Arab kan pengennya begitu, supaya hajinya akbar, supaya wukufnya di hari Jumat. Nah kalau dipaksakan ya susah itu tanggal itu ya. Memang sudah kandung hari Jumat tanggal 10. Nah kita tunggu Kementerian Agama lagi kapan Idul Adha. Yang jelas Idul Adha pasti tanggal 10 Dzulhijjah gitu. Hanya memang antara 5 dan 6 itu kita tunggu pengumuman. Nah ini kalimat wanhar dan berkurbanlah itu menunjuk kepada prosesi penyembelihan unta. Kalau unta itu dengan naharo yanharu inharin. Ini bahasa Arab. Naharo telah berkurban, yanharu sedang berkurban, inhar berkurbanlah. Itu inhar juga tergantung berapa yang diperintah. Karena yang diperintah Nabi inhar sendiri, nanti kemudian berlaku untuk semua umat, wanhar gitu ya. Kalau 2 wanharo, kalau banyak wanharu. Kalau Anda 1 perempuan wanhari. Kalau 2 wanharo. Ini bahasa Arab itu luar biasa itu, ribetnya ini. Lah wanhar berkurbanlah. Karena yang diperintah Rasulullah SAW dan beliau laki-laki sendiri, berlaku bagi umat. Karena kaidahnya al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang diambil itu umumnya lafaz, bukan umumnya atau khususnya sebab. Makanya berlaku buat kita, berkurbanlah. Dari kalimat wanhar, lalu kaidahnya dalam usul fiqh dikatakan al aslu fil amri lil wujub. Asal atau dalil yang bisa diambil dari sebuah perintah Allah adalah untuk satu kewajiban. Tetapi dalam berbagai literatur untuk fi'il amar atau perintah Allah dalam kalimat wanhar ini tidak menunjukkan pada hal wajib, tapi kemudian al aslu fil amri lin nadbi. Dalil yang bisa diambil dalam sebuah perintah Allah ini adalah untuk hal sunnah. Makanya ulama sepakat bahwa kurban itu hukumnya sunnah. Hanya yang mengatakan wajib itu sebagian ulama yang diungkap oleh Imam As-Sun'ani atau Imam Al-Kahlani di dalam kitab Subulus Salam. Karena Rasulullah bersabda begini, man wajadalahu sa'atun atau man wajadalahu sa'atan ya. Tapi kalau dibaca wujida ya man wujidalahu sa'atun gitu ya. Falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki keleluasaan rezeki, barang siapa yang memiliki kesempatan tetapi dia tidak mau berkurban, dia enggan berkurban, maka jangan sekali-kali dekati musola kamu. Sampai kemudian diterangkan oleh Imam Al-Kahlani bahwa tidak ada faedahnya orang sholat kalau punya duit nggak mau kurban, gitu. Jadi kalau punya duit nggak mau kurban, sholat jengkang jengking melulu, nggak ada gunanya, katanya begitu.
Nah itulah Imam As-Sun'ani. Tapi ulama-ulama Syafi'iyah semuanya mengatakan, ulama-ulama selain beliau, selain Imam As-Sun'ani dalam kitab As-Subul Salam, Salah Bulughul Maram, itu mengatakan bahwa al-udhiyatu sunnatun. Udhiyah, kurban atau berkurban itu hukumnya sunnah gitu. Antara lain kenapa ini sunnah, diriwayatkan bahwa Abu Bakar dan Umar saja beliau kedua tidak pernah kurban gitu. Karena dikatakan karena la yudhiyani, keduanya tidak pernah tidak berkurban lah, tidak pernah berkurban tiap saat gitu ya. Makhafatan ayyuradalika wajiban, karena takut kalau nanti orang menganggap bahwa kurban itu wajib gitu ya. Sehingga tidak wajib ya, tidak wajib lah. Tapi sekalipun tidak wajib, karena Nabi mengatakan tadi tidak faedah sholat orang kalau nggak mau kurban padahal punya duit, maka setidaknya setiap tahun berkurban bagi keluarga yang mampu. Dan tidak perlu kemudian mengatakan saya pernah berkurban, saya sudah pernah berkurban kapan? Dulu tahun 1967 gitu. Ya, tahun 67 kurban diingat-ingat sampai tahun 2025. Padahal mestinya tiap tahun gitu ya. Jadi ini mudah-mudahan kita bisa menjalankannya. Dan kenapa di dalam Al-Quran dikatakan wanhar? Karena yang disembelih unta. Dan kalau unta menyembelihnya berdiri, dia tidak mungkin diambrukin gede banget tinggi kan. Nah, karenanya dia dalam keadaan berdiri, disabut itu di lehernya. Itulah nahar. Nahar itu beda dengan dhabiha yang tahu. Kalau dhabiha itu menyembelih yang dibaringkan. Ya, caranya berkebalikan dengan memakamkan jenazah. Kalau jenazah sama-sama menghadap kiblat, kalau kambing mau dipotong, sapi mau dipotong, upayakan menghadap kiblat juga, cuman kepalanya di selatan. Gitu. Betul ya? Iya kan? Tapi kalau orang mau dikubur, kepalanya di utara. Betul ya? Kenapa kepala orang dikubur di utara? Karena nggak mau disembelih. Kan? Tapi kalau kepala sapi di selatan, karena pegangnya enak. Ini yang kiri megang, yang tangan gorok atau digorok gitu. Itu makanya sama-sama menghadap kiblat. Yang berkurban motong sendiri anjurannya. Rasulullah aja punya kurban sejak jumlah 100. Rasulullah punya unta 100 dikurbankan oleh beliau sendiri. Tapi waktu memotong sampai 60 capek beliau dan diserahkan ke goloknya, ya ditolong terusin. Akhirnya Sayyidina Ali yang meneruskan. Jadi anjurannya mengeksekusi sendiri, tapi kalau memang punya keahlian, apalagi punya juleha. Bapak-bapak tahu juleha? Juru sembelih halal, dan sebaiknya pengurus masjid ada yang ikut, atau tenaga-tenaga baru, tenaga-tenaga muda di masjid ada yang ikut itu supaya tahu cara menyembelih, termasuk cara mengolah. Tolong jangan sekali-kali dipotong apapun bagian yang disembelih itu sebelum betul-betul mati. Karena kalau masih gejol-gejol, masih sekarat dipotong kepalanya, bisa-bisa kepalanya haram itu. Karena Rasulullah bersabda begini, ma quti'a min bahimatin fahiya hayyatun fahuwa maitatun. Apapun yang terpotong dari binatang ternak dalam kondisi dia masih hidup, yang dipotong itu sama dengan bangkai. Lah karenanya jangan dipotong-potong dulu kalau belum mati. Kalau udah mati, selama belum kaku, memang kalau kaku kan repot ngulitinnya itu ya. Jadi kambing itu kalau sudah kaku repot, tapi kalau masih hangat-hangat itu enak, gampang ngulitinnya. Ini makanya perlu diatur. Lah masjid-masjid tertentu nggak mau ribet, dibawa ke RPH.
Sejak masa Covid kemarin kan, RPH semuanya. Di RPH tentu terlatih. Ya biasanya sudah apalagi yang bersertifikat MUI, apalagi yang sudah punya sertifikat dan penyembelihnya sudah punya keterampilan juliha ini, juru sembelih halal. Saya sering audit ditugasi MUI di berbagai tempat. Karena saya mengaudit di berbagai tempat, maka tidak elok kalau saya nggak punya juliha. Makanya saya punya juliha, punya sertifikat juliha. Jadi nanti kalau sudah bosan jadi dosen, sudah bosan jadi pengisi materi di masjid-masjid, ya ngelamarlah kerja di pasar Ciputat atau di pasar Reni, masih bisa itu ngelamar untuk jadi tukang potong ayam gitu. Sudah punya keterampilan untuk motong atau untuk itu, karena sudah lulus gitu. Dan tiap tahun saya punya golok, bahkan dibikin golok yang ideal, jadi bagus banget. Goloknya bagus, pegangannya juga dari gading gajah, lalu bungkusnya itu dari tanduk kebu bule, jadi transparan, wah indah banget itu. Sudah gitu diukir kasih nama Nur Khazin Al-Jailani, masjid taklim saya. Jadi ada orang yang senang sama saya dibikinkan golok itu, tahu kalau saya suka motong. Itu andalan itu. Nanti sebentar lagi akan digosok, diasah gitu untuk mengeksekusi sapi-sapi. Bapak dan ibu-ibu, ada satu saya lihat ya. Jadi berkurban untuk satu keluarga boleh dengan satu kambing. Karena dasarnya Rasulullah bersabda itu, Allahumma hada min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Jadi ya Allah, engkau terima, mohon engkau terima, ini kurban dari Muhammad, juga dari keluarga Muhammad, bahkan dari umat Muhammad. Termasuk kita dihibur oleh beliau, kalau ada yang belum mampu kurban, sudah pernah dikurbankan oleh Nabi gitu. Tapi kalau kita begitu terus pelit, ya kita nggak kurban-kurban ya, sementara punya duit. Kalau punya duit, ingat Nabi mengatakan kalau punya duit nggak mau kurban, nggak usah ngaku Islam. Nah kan begitu. Nah oleh karena dipadu saja hadis-hadis itu untuk kemudian kita amalkan sebatas apa yang kita mampu. Jadi dalam hal satu keluarga dengan menggunakan satu kambing, karena Nabi mengatakan wa ali Muhammadin, dari keluarga. Tetapi kalau yang afdol, karena urutannya kan Nabi mengatakan hada min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Berarti yang afdol itu satu kambing untuk satu orang. Karena namanya Nabi Muhammad disebut pertama dulu tuh. Satu keluarga tahun ini untuk suami, tahun depan untuk istri, tahun depannya untuk anak pertama, tahun depannya lagi untuk anak kedua, ketiga, terus gantian. Sudah kena semua, ulang lagi dari bapaknya dan seterusnya. Itu bagian dari yang sangat mulia, diupayakan. Dan insya Allah kalau kita sudah biasa begitu, kayaknya menjadi gak berat. Kecuali memang sedang punya hajat. Saya sedang ekstensi meluaskan kanopi dan kamar mandi, karena waktu buat ngaji ibu komplain mau di toilet yang sana ngelewatin banyak orang, maka membuat toilet. Lah setelah saya pikir-pikir, duit yang tadinya mau buat kurban satu toilet harganya banyak itu. Sama lah, akhirnya belum ada pandangan, tapi nanti seandainya gaji 13 turun gitu, seandainya itu nanti ada dua pilihan, mau beli freezer atau beli kambing. Kalau beli kambing berarti ibadah tiap tahun, kalau beli freezer berarti egois. Karena apa? Karena hanya ngarep-ngarep dapat itu. Orang pada upaya beli kambing, yang lain malah beli arang. Beli arang sama saten, apa namanya? Sujen. Sujen itu alat buat nusuk sate, tusuk sate. Jadi yang lain pada beli kambing, dia malah beli arang sama sujen.
ngarep-ngarep dapat daging dari masjid. Emang kere. Jadi orang yang begini ini pelitnya lumayan. Padahal dia mobilnya 5 sejumlah keluarga. Tapi waktu kurban beli sujen sama areng. Pelitnya mau kere itu orang itu. Ya. Jadi jangan begitu. Jadi upayakan sebisa mungkin untuk berkurban gitu ya. Bapak dan saudara sekalian, bolehkah berkurban untuk almarhum? Boleh. Karena Sayyidina Ali pernah diperintahkan oleh Rasulullah, tolong kamu kurbankan atas nama saya, dan setelah itu beliau berkurban seumur hidup Sayyidina Ali untuk atas nama Rasulullah. Ini berarti apa? Boleh kalau ada orang tua yang dulu mungkin belum berkurban atau walaupun sudah berkurban untuk almarhum kakek, almarhum nenek, almarhum buyut, almarhum ayah ibu, itu boleh ya, dalam rangka untuk ya birrul walidain gitu. Bersedekah untuk almarhum aja boleh, apalagi kurban gitu. Jadi bolehkah kurban dengan kambing betina? Boleh. Walaupun yang afdal memang yang jantan. Lah kemarin saya ke Jambi jalan darat sama rombongan masjid. Terus singgah di di satu tempat ke masjid. Itu orang pengurus masjid itu ya lucu. Pak itu toilet khusus buat betina, Pak. Betina. Yang jantan misalnya lah. Masa jamaah dikata betina sama jantan, ini kambing. Jadi orang itu penggunaan bahasa nggak paham dia. Mana betina, mana jantan, kapan harus laki-laki, kapan harus perempuan, kapan pria dan kapan wanita gitu. Dia masa jamaah dikata jantan sama betina lah. Ternyata saya pikir orang nggak normal ini. Jadi ternyata begitu kemarin. Bapak-bapak dan saudara sekalian, banyak pertanyaan. Bolehkah kepala kambing, kepala sapi, kulitnya, kaki-kakinya karena kewalahan mengolahnya dijual? Wah, ini suka banyak orang yang berdiskusi soal itu. Kalau ulama-ulama Syafi'iyah dalam berbagai kitab ini itu mengatakan betul-betul nggak boleh, tidak boleh dijual. Bahkan untuk dijadikan upah tukang jagal aja nggak boleh. Gitu. Jadi tukang jagal itu jangan diupahi pakai kepala. Tapi tukang jagal yang suka kita undang itu bilang begini, saya mau nyembelih di masjid ini, catatannya semua kepala sapi dan juga tulang kulit-kulitnya buat saya. Itu jagal begitu ya kelakuannya. Ada yang begitu. Padahal Nabi jelas-jelas tidak membolehkan. Lah, kalaupun mau dijual karena mengolahnya susah atau membagi-bagi, orang dibagi daging lalu ada robekan kulit, kan ribet ngolahnya ya. Iya kan? Lah, karenanya bagaimana supaya maslahat lah, antara lain kemaslahatannya oleh Imam As-Sun'ani Imam As-Sun'ani dan Imam Al-Auza'i. Ini saya temukan dalam kitab Naulul Autor, termasuk kitab Rawdatut Thalibin, dan juga dalam kitab Al-Mazmu' Syarah Al-Muhadzab. Qaul yang menjadi membantu kitab boleh, tapi catatannya hasil penjualannya itu, uangnya itu untuk digunakan kemaslahatan panitia. Misalnya untuk sewa tenda, beli bumbu mau dimasakkan, atau juga beli beras, atau barangkali juga untuk beli pisaunya, beli plastiknya, beli ya pokoknya peralatan yang digunakan waktu panitia itu boleh. Tapi syaratnya untuk itu. Nah, ini tampaknya kalau kita gunakan enak ini pendapat ini. Pendapat Al-Auza'i dan Imam As-Sun'ani, ya, Al-Auza'i dan An-Nakhai. An-Nakhai dan Al-Auza'i termasuk ulama Hanafiyah membolehkan. Kalau ulama Hanafiyah memang lebih enak dalam menjalankan ibadah ini. Contohnya itu zakat fitrah.
boleh dengan duit, itu ulama Hanafiyah itu yang bolehkan tuh. Kalau Syafi'iyah harus beras. Tapi panitia lebih seneng Hanafiyah karena apa? Enteng. Bawahnya, ngelipetnya juga enteng. Kalau beras bikin sakit pinggang. Apalagi udah sepuh-sepuh bawa beras kan. Nah jadi ulama Hanafiyah itu lebih enak dijalankan. Termasuk ini, ya, termasuk ini membolehkan kurban dijual kulitnya dan kepalanya dalam rangka untuk membantu panitia uangnya gitu ya. Suka banyak pertanyaan dalam bidang ilmu kurban ini, termasuk ini. Waktu sudah masuk Dzulhijjah, ini kan tanggal 27 sekarang ini. Jadi 2 hari lagi kan masuk Dzulhijjah. Yang punya niat untuk kurban, jangan memotong kuku dan rambut. Itu dulu didiskusikan, ini rambut orang apa rambut kambing? Lah, ngapain rambut kambing diurus? Ya, tidak pernah ada urusan dengan rambut kambing. Itu rambut yang mau berkurban. Ini termasuk jenggot, kumis apa itu? Untuk yang berkurban jangan dipotong dulu. Gitu. Jangan dipotong dulu sebelum kurban dipotong. Gitu. Kalau mau ditanya kenapa? Ya karena Nabi melarang gitu aja udah. Kalau lu kenapa? Nah, lagi-lagi Imam Al-Asyaukani dalam kitab Naul Autor antara lain mengatakan supaya kamilul ajza katanya. Supaya bagian-bagian tubuh manusia itu masih sempurna gitu. Jangan ada yang dibuang dulu. Supaya itu akan mendapatkan fadilah atau keutamaan akibat berkurban gitu. Itu ada yang baca kamilul ajza, tapi juga ada yang kamilul ijza. Ya ijza itu artinya supaya balasan pahala dari Allah itu lengkap gitu. Itu juga hanya analisis ulama. Tapi kalau kita mau pendek berpikir ya sudahlah. Memang Nabi perintahkan begitu ya, kita nggak usah motong gitu ya. Kecuali saya pernah tidak motong, tapi 2 jari saya ini kukunya lembek. Kalau megang sapi, megang leher sapi itu karena panjang, karena agak panjang dikit aja, suka kebalik gitu. Ini kalau kuku saya kebalik kan sakit itu. Ya, 2 jari ini selalu saya potong. Supaya apa? Supaya megang sapi itu mantap dan tidak saya potong terbalik kukunya ini. Wah ini kan sakit. Nah supaya tidak mengalami hal yang sama, saya potong yang 2 jari ini, kukunya maksudnya. Kukunya dipotong, kukunya supaya ini sunnah juga itu untuk tidak memotong kuku dan rambut orang yang mau berkurban. Hal lain yang sering didiskusikan ya masih banyak barangkali, tapi nanti saya berikan kesempatan pada Bapak dan saudara sekalian untuk diskusi lebih lanjut soal fikih kurban. Sebetulnya dalam berbagai kitab ini banyak literatur, tapi yang perlu saya informasikan ini kaitan dengan kurban. Ya. Saya tutup kitabnya Menteri Agama Profesor Nasaruddin Umar itu punya ide dan langsung konsultasi kepada Menteri Haji dan Umroh di Saudi Arabia, tentu dengan tim, untuk supaya dam haji tamattu untuk khusus Indonesia kalau boleh dipotong di tanah air. Dengan begitu nanti akan sangat besar manfaatnya dari sisi peningkatan ekonomi dan efisiensi anggaran. Gitu. Jadi duit yang sering dibelikan kambing dipotong di sana itu oleh Menteri Haji dan Umroh di Saudi sudah dikatakan kalau memang begitu pertimbangannya, kami juga lebih senang, tidak repot karena kambing harus didatangkan dari New Zealand, dari Australia, dari berbagai tempat. Itu sampai di sana hanya dipotong dan dikembalikan ke sana atau di berbagai daerah, berbagai negeri. Ya, walaupun Kementerian Peternakan, Kementerian Pertanian kita, Direktorat
peternakan pernah menolak 2 kontainer daging kambing yang diimpor dari Saudi Arabia. Kita belum mengizinkan itu. Sampai di Tanjung Priok dikembalikan 2 kontainer kambing beberapa tahun yang lalu. Kita belum bisa nerima itu. Itu aneh, regulasinya Kementerian Pertanian, Direktorat Peternakan itu. Saya kemarin diundang di Tangsel ini karena dia ada penghimpunan peternak domba dan kambing Indonesia. Saya mewakili MUI untuk diminta supaya memberi angin segar terhadap ide Menteri Agama ini agar dam haji tamattu untuk Indonesia bisa dipotong di Indonesia. Tapi MUI belum bisa memberikan fatwa itu. Kenapa? Karena Al-Quran jelas-jelas mengatakan hadiyam balighul Ka'bah. Al-hadyu dam itu mesti dibawa, dipotong di tanah haram, bukan di tanah air. Itu ayatnya bilang begitu. Rasulullah keroyo-royo itu apa bahasanya? Rasulullah itu keroyo-royo bawa dari Madinah 100 ekor unta ke Mekah, dibawa untuk supaya dekat dengan Ka'bah, dipotong walaupun akhirnya tertahan di Hudaybiyah. Yang 100 ekor unta itu dipotong di Hudaybiyah, nggak nyampe ke Ka'bah. Itu artinya kan usaha Rasulullah itu dalam rangka apa? Supaya tetap bisa di Ka'bah, di sekitar Ka'bah, di Makkah, di tanah haram gitu. Nah ini idenya di tanah air sudah dijalankan khusus 4.000 petugas haji. Itu uang damnya diserahkan ke Basnas. Ya, dan itu nanti seluruh jamaah haji di Indonesia yang 200.000 itu nanti duitnya kalau sudah diizinkan MUI ya diserahkan ke Basnas. Apakah nanti memotongnya sekarang atau tidak lah. Tapi kalau seandainya ini diperbolehkan, itu pertumbuhan peternakan kambing dan domba Indonesia itu luar biasa. Dan dari sisi peningkatan ekonomi juga luar biasa. Mesir sudah membolehkan, tetapi khusus dam yang isaah itu pelanggaran. Misalnya pakai wangi-wangian waktu ihram, misalnya merontokin rambut, pelanggaran begitu. Damnya dipotong di Mesir, dipotong di Turki, termasuk ke Malaysia. Katanya sudah membolehkan. Indonesia masih belum berani, MUI belum berani memberikan fatwa itu. Walaupun dulu beberapa tahun lalu Profesor Ibrahim Hussein sudah memberi menyampaikan ide ini sangat brilian gitu ya, karena sangat bisa mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia, apalagi sekarang efisiensi anggaran itu menarik gitu. Tapi MUI kemudian masih mengatakan belum ada ilat, belum ada alasan kuat untuk mendubrak ayat Quran yang mengatakan hadiyam balighul Ka'bah. Dam itu mesti dipotong di daerah Ka'bah, di dekat Ka'bah atau tanah haram. Yang kemudian di dalam ayat yang lain dikatakan faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi. Barang siapa yang berhaji tamattu, bukan yang ifrad, maka kemudian kena dam haji. Dam haji itu kalau saya dulu bisa antara 500 sampai 700 rial. Sekarang mungkin lebih lagi gitu. Dan pelanggaran selalu ada. Ada kambing yang dipotong tapi untuk 10 orang. Padahal mestinya satu kambing 1 orang. Udah begitu ada juga kambing yang udah dipotong dijual. Nah, ini kalau di sana ada pelanggaran, di Indonesia misalnya bisa menjadi bancaan bahan korupsi. Gitu. Yang namanya duit. Makanya ada undang-undang haji, ada undang-undang zakat. Kalau sholat nggak ada undang-undangnya, nggak ada duitnya. Puasa nggak ada undang-undangnya, nggak ada duitnya. Nah, kalau ada duit ada undang-undangnya. Itulah kelakuan anggota DPR begitu. Jadi kalau ada duit undang-undang dibikin. Ada sholat nggak ada undang-undang sholat, undang-undang zakat ada duitnya. Nah, itu sekilas info tapi agak panas yang ini.
Ya, yang ini agak panas, tolong jangan didiskusikan lebih lanjut yang ini. Ya ini nanti wilayah para penguasa. Ya, yang jelas MUI nggak berani untuk mendubrak ayat Quran, masih utuh ayatnya, maka tidak bisa dipotong di tanah air. Seandainya boleh, nggak tahu MUI alasannya apa, mungkin bikin ayat lain kali. Ya, nah itu tentu nggak berani. Tentu MUI mengkawal betul ini soal ini, walaupun para peternak domba dan kambing, pengusaha-pengusaha termasuk Basnas kemarin yang diundang di situ di kota Tangerang Selatan, Basnas termasuk MUI, saya mewakili MUI, dan juga Kementerian Pertanian, Direktorat Peternakan, itu 3 orang itu bicara-bicara, tapi saya tidak bisa mewakili MUI secara representatif karena MUI tetap saja kembali pada fatwa nomor 41 tahun 2011 dan fatwa nomor 52 tahun 2014 yang dua-duanya mengatakan tetap harus di tanah air. Demikian kajian kita, sudah 45 menit, 46 malah. Kalau diperlukan dialog, saya merangkap moderator ya kepada para jamaah, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustaz. Kami sebagai tujuh sebagai petugas berbincang kurban tadi. Jadi takut kesalahan Ustaz. Apakah boleh petugas berbincang dari kurban mengambil sebagian dari kurban tersebut seperti untuk kaki dan lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya nggak boleh. Begitu dia nggak boleh, nggak mau datang. Karena asiknya jadi panitia ya ngambil-ngambilnya itu katanya. Makin banyak ngambil makin berhasil jadi panitia. Tapi makin gagal ketua panitia gitu kan. Lah, supaya boleh dimusyawarahkan, biji pelernya itu kumpulin, palanya kumpulin, setelah utuh ada kambing 25 kambing, biji pelernya kok cuma 23, yang 2 entah kemana lah. Itu supaya terkoordinir dengan baik. Lah kalau sudah dikumpulkan, dibagi siapa yang mau gitu-gitu, itu akan lebih baik. Dengan begitu nanti kalau sampai ada masalah, saya takut ada pertumpahan darah. Itu lagi pada bawa golok masing-masing itu. Wah, kalau sampai urusan peler kambing sampai golok-golok itu lucu gitu kan ya. Dulu di masjid saya begitu Pak, saya ledekin aja. Awal-awalnya saya ledekin, lama-lama tertib sekarang. Sampai kemudian itu sapi itu dipotong-potong, dipilah-pilah dulu, dagingnya ditimbang ada berapa ton, berapa mustahiknya, langsung dibagi per orang harus sekian kilo. Nanti kalau tulang asal aja, kalau tulang ini kan asal-asal, maksudnya asal itu nggak usah ditimbang, melalui feeling aja gitu dibagi-bagi sesuai dengan daging yang dibagi-bagi dipotong-potong gitu ya. Itu kemudian itu tertib, alhamdulillah. Di kampung saya di sini yang dulunya kacau, dulunya seperti madzhab Bapak ini, jadi makin kuat dia makin banyak punya biji peler itu, gitu ya. Tapi makin budek dia, akhirnya 3 hari nggak bangun karena apa? Kebanyakan biji peler itu. Padahal itu termasuk yang makruh dimakan, gitu. Itu makruh dimakan, apalagi yang maaf dakarnya itu ada yang mengharamkan, walaupun nggak kuat ya, tapi yang konkret sampai hukum makruh itu aja. Emang kuat makan dakar kambing? Nggak bisa dimakan Pak. Kayak selang plastik itu. Nggak bisa nggak bisa benar. Jadi kali itu harus dibuang gitu. Kalau kecuali dipotong-potong. Kalaupun dipotong-potong, akhirnya saya makin ikan bawal. Ikan bawal pernah ada yang keloloten gitu. Mati ikan bawal juga. Ya, jadi kalau ada panitia yang banyak ngambil biji keler, mati di sana. Saya takut anggota panitia mati Pak.
Jadi yang tertib aja. Jadi sebaiknya diatur yang tertib supaya tidak terjadi saling golok gitu. Jadi insya Allah ya mudah-mudahan masjid kita semakin baik ya dalam pelaksanaan ibadah ini. Karena ibadah ini jangan sampai kemudian ada maksiat. RT kami pernah ngambek gara-gara ada yang mau ditertibkan ya mau sebagai ketua panitia naik pitam. Lah naik pitam untung Pak RT nggak pakai golok, kalau pakai golok bisa melempar golok gitu. Wah itu bahaya kalau gitu. Jadi harus adem ya, harus damai. Jadi insya Allah jangan beribadah malah kemudian ada gontok-gontokan kenceng-kencengan urat leher ya. Padahal itu urusan saya suka ledek juga. Pak itu nggak ada gunanya yang dibawa ke rumah itu. Itu ujungnya pasti kolkas, ujungnya terakhir pasti septic tank. Ayo, kalau enggak saya potong lidah saya. Artinya jangan hanya ngurus itu. Ya yang paling penting itu gimana kita mengatur hati kita. Jadi kalau ada orang yang masih semangat ngambil-ngambil, itu kalau haji, insya Allah semangat sekali melontar jumrohnya, kadang malah pakai sendal. Padahal kemudian setannya bukan di situ, di dalam hati. Tolong Anda jangan terlalu semangat begitu. Setannya itu yang di situ udah takut ribuan jutaan jamaah kabur setan, tapi setannya dalam hati Anda. Tolong Anda lempari itu jangan begitu, jangan bernafsu gitu. Jadi insya Allah begitu. Demikian Pak. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan umumnya kan, bagaimana kalau penyembelihan kurban itu, misalnya karena alasan tertentu itu dilakukan di jalannya atau di tempat hewan misalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, penjelasan tentang kurban juga ada di surat Al-Hajj 32-35. Di mana itu disyariatkan oleh semua umat. Jadi mungkin apakah itu setiap nabi itu membawa risalah kurban juga? Kemudian karena itu ternyata itu merupakan tanda syukur kita kepada rezeki yang telah dilimpahkan untuk penjelasan ini. Kemudian berikanlah kabar kepada yang hendak yang penuh. Terus disambung di ayat 35 itu kan ada siapa mereka itu adalah mereka yang bersecara di mana disebutkan Allah berkata hatinya, kemudian sabar atas segala yang dimakan, kemudian melaksanakan sholat dan bahkan infak dan sebagainya. Nah ini barangkali luar biasa nih peristiwa kurban ini, jadi membawa dampak terhadap berserah diri kepada Allah, kemudian kepada bahwa itu karena disyariatkan kepada umat gitu sekalian mengarah kecerahannya. Baik, ada ayat memang likulli umatin syira'atan wa minhaja itu ya. Dan mansakan ada istilah manhajan, mansakan itu setiap umat ada peribadatannya, ada cara berkurbannya. Dan kalau kita lihat memang dari semua katakan suku-suku atau kabilah-kabilah termasuk umat-umat manapun Indonesia ini juga ada istilah pengorbanan kan. Ada walaupun macam-macam kalau yang kaitan dengan suku-suku suka kurbannya itu aneh-aneh. Kadang ada kurbannya itu seorang anak perawan, macam-macam begitu. Lah diluruskan oleh syariat Islam, kurbannya bukan jiwa manusia. Termasuk Nabi Ibrahim kan juga awalnya disuruh menyembelih Ismail, tapi wafadainahu bidibhin adim, kami ganti dia dengan sembelihan yang besar. Dan sembelihan yang diberikan dijadikan ganti Nabi Ismail katanya kurban Habil yang Allah terima gitu. Jadi itu dalam riwayat-riwayat begitu. Karenanya betul dalam setiap ajaran agama apapun itu suka ada istilah pengorbanan itu. Nah, pengorbanan kalau kita Islam itu tidak pada nyawa seseorang, tetapi kepada
pengorbanan sebagian yang Allah titipkan pada kita, rizki kita. Ya, jadi dikatakan penyembelihan itu ya menyembelih. Jadi kalau dulu sebagian suku dengan cara mengorbankan anak perawan, kalau sekarang kurbannya menyembelih rekening. Jadi sembelih rekening kita kurangin dikit. Tapi mau dikurangi udah habis ya. Ya. Itu kita lihat nanti orang-orang yang belum bisa kurban biasanya kalau di ATM sangat dekat tubuhnya dengan ATM-nya. Karena apa? Saldonya sedikit. Jadi kalau dia nempel ngambil gitu, nempel tubuhnya, nempel ATM-nya, itu berarti saldonya sedikit gitu. Tapi kalau orang yang duitnya banyak, agak jauhan dikit supaya dilihat orang ini masih banyak, saldonya banyak gitu. Itu saldo yang banyak itu tolong disembelih, tolong dikurangi supaya bagian rezeki orang lain gitu ya. Jadi insya Allah seperti itu. Kalau yang kedua tadi pertanyaan soal di RPH, ya nggak apa-apa. Hanya memang siar masjid kayaknya kok menjadi tidak ini ya. Kecuali masjid, kalau kita ini ada nggak tempat pemotongan? Kalau menjadi kotor gitu pertimbangan itu silahkan. Hanya memang sunnah berikutnya yang anjurannya melihat prosesinya itu nggak bisa dilakukan. Tapi karena ada YouTube, prosesinya suruh nonton YouTube itu prosesinya. Tapi sebetulnya kalau bisa memotong sendiri potong, kalau nggak bisa tetap dianjurkan untuk menyaksikan. Itu kan begitu dalam aturan-aturan teknis dalam berbagai kitab itu menyaksikan gitu ya. Nah, karenanya silakan ini musyawarah saja, sekiranya memang dimungkinkan untuk dipotong di RPH, rumah potong hewan, ya akan lebih baik. Barangkali bawa ke sini sudah wujud daging, sudah dikantongkan atau tinggal ngantong-ngantongin gitu misalnya kan, itu tetap bisa dimusyawarahkan. Insya Allah tidak mengurangi keberkahan. Yang penting tapi saya yakin bahwa orang yang sudah bersedia pakai golok dan pakai kantong yang tadinya sudah ngambil biji-biji itu kecewa itu, karena nggak bisa menjalankan itu gitu, karena sudah di RPH gitu. Nah, lagi-lagi tolong dimusyawarahkan yang paling baik seperti apa, yang maslahat buat semuanya gitu ya. Demikian insya Allah tidak mengurangi rasa semangat untuk berkorban kita. Masih ada? Kalau tidak, mari kita akhiri pengajian kita persis 57 menit ya dari pertama tadi. Saya kabar duka YouTube saya diblokir sama YouTube karena ada pelanggaran, yaitu pelanggaran waktu anak saya segede dia, waktu nyopot perban sunat saya shooting itu tampaknya dianggap sebagai bullying anak gitu. Akhirnya diblokir semua, ribuan video saya diblokir. Karena diblokir saya bikin baru aja lagi. Ya, tapi saya sudah sudah iktibar jangan lagi mengvideo titik kecil. Nah, itu ternyata pelanggaran gitu ya. Baik, mari kita akhiri kajian kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas keparuan suara saya, tapi masih bisa diikuti, didengar. Nanti juga akan saya setel ini. Saya rekam seluruhnya, saya upload di rumah yang ada wifi. Kalau pakai kuota luar kan mahal. Nah, jadi saya lakukan di rumah. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.